Suatu waktu Bung Karno berdiri di situ di acara Hari Angkatan Bersenjata. Bung Karno bilang begini, di belakang saya berdiri para jenderal, di depan saya adalah rakyat. Dan saya mau terangkan pada kalian, jenderal di belakang saya, kalian adalah alat negara. Negara adalah alat rakyat. Rakyat adalah alat revolusi. Jadi kalian jenderal, alatnya alat, alatnya alat. Bayangkan logika kuat itu kan. Yang sekarang orang persoalkan itu. Bahwa Jokowi melakukan mutasi segala macam itu tanpa berpikir bahwa yang di belakang itu adalah peralatan negara, bukan peralatan presiden. Sesuka-sukanya pindah-pindahin mutasi, reposisi segala macam itu. Ibu Mega mengerti bahwa mereka adalah alat negara karena itu pakai meritokrasi itu. Jangan karena kedekatan personal segala macam. Lalu orang berpikir ngapain? Jokowi memasang orang-orang ya untuk menyelamatkan dia. Jadi siapa yang lagi dalam keadaan fearless, lagi fearful, ya Jokowi yang lagi cemas dengan kedudukan dia yang tadi. Ya mungkin Oktober itu he's nothing itu, gonna be nothing itu. Ya kita mau terangkan itu sebenarnya pada publik. Yang sekarang berupaya untuk mencari celah supaya PDIP itu bubar itu. Ya mungkin PDIP itu sejarah. PDIP tidak didirikan oleh Megawati. PDIP tidak didirikan oleh Hasto, tidak didirikan oleh Puan. Dia didirikan oleh kepentingan sejarah Indonesia. Dia akan ada di situ terus. Apapun problemnya. Megawati ngerti bahwa, oke, you mau tangkap saya. Kan itu Megawati bilang, silakan tangkap aja. Oh di belakang dia ada preman. Betul dia bilang preman. Tapi bukan preman dalam pengertian akan mengeroyok. Ada sejarah yang akan backup dia. Dulu saya pengkritik Megawati kok kalau Megawati bikin salah. Tetapi dalam soal ini, kesalahan Megawati, kesalahan PDIP, kesalahan kriminal. Memang ada orang-orang korupsi di situ. Memang, proses saja. Tapi kesalahan Jokowi, kesalahan konstitusional. Berupaya untuk memperpanjang kekuasaan. Itu the highest of criminal in politics itu. Beda itu. Nah bagi Megawati, ada film bilang begini, I know what you did in last summer itu. Saya tahu yang lu lakukan di musim panas yang lalu tuh. Siapa yang dia maksud? Jokowi, petinggi-petinggi negara, kalangan pejabat pengendali kekuasaan. Jelas Mega ngerti di kepalanya itu, dia ensiklopedi berjalan tentang semua kejahatan yang ada di negara ini. Dia tahu siapa penjahatnya tuh. Jadi kalau mau adu perspektif, ya, karena itu mungkin Mega bilang, lu kecil lu tuh, lu apa lu, you are peanuts itu kan. Nah ini yang mau kita pastikan itu. Karena kita lagi belajar. Supaya jangan sampai di ujung kekuasaan seseorang itu karena punya arogansi ingin membatalkan sejarah yang membesarkan dia. Dasarnya itu kan. Satu waktu dalam sejarah mitologi Yunani. Ada seorang ibu dibunuh oleh anaknya. Karena ingin dipersembahkan kepalanya pada raja yang akan diabdikan berikutnya. Satu waktu anak itu bawa kepala ibunya di atas baki itu. Diserahkan ini. Ibu saya atas permintaan raja baru yang akan dia sembah. Oleh si anak yang punya ambisi ini. Dia tersandung di kaki istana, anak itu. Kepala ibunya jatuh. Kepala yang udah jatuh pun masih bilang begini, nak hati-hati, ini tangganya berbahaya. Kepala ibunya yang dia penggal, masih bisa bicara tuh. Jadi kita belajar dari pengalaman banyak hal tuh, bahwa keadaan kita itu dimanipulasi oleh ambisi seseorang tuh. Dan ambisi itu adalah ambisi untuk memperpanjang kekuasaan dia. Ambisi seorang yang menginginkan dirinya jadi raja. Ambisi yang membuat dia mendorong semua kekuatan dia kendati terengah-engah, tapi tetap ingin berupaya untuk mengendalikan semua keadaan. Jadi kita ada di situ dan pelajaran ini mau kita terangkan pada publik bahwa apa yang kita sebut sekarang sebagai upaya untuk menghancurkan PDIP itu artinya rekayasa dari seorang anak kecil yang dari awal kemampuan dia hanyalah membuat mebel. Pemirsa, politik itu menentukan siapa yang memiliki kekuasaan. Bukanlah menentukan siapa yang memiliki kebenaran. Paul Krugman, seorang pakar ekonomi Amerika. Kita ketemu LC akan datang. Kami diskusikan, Anda yang simpulkan.